menggunakan cara-cara yang lebih akurat, lebih ilmiah. Tapi apapun yang mereka temukan dalam disiplin ilmiah masih relatif. Kebenarannya nggak bisa dipegang secara mutlak. Sintesis itu merupakan perpaduan, hasil perpaduan antara tesis dengan antitesis menjadi sintesis. Nah, makin lama sintesis ini semakin kuat, kebenarannya semakin dianggap memenuhi syarat. Nah, ketika sintesis ini teruji, maka dia menjadi tesis baru, berubah menjadi tesis baru. Nah, ketika dia menjadi tesis baru, itu pun juga nggak bisa kita pegang secara mutlak. Kebenarannya relatif ya, selama belum ada tesis baru lagi. Ini kebenaran ilmiah, ya. Berbeda dengan kebenaran agama. Kebenaran agama yang termuat di dalam kitab suci itu kebenarannya hak. Hak. Tapi untuk mengetahui haknya kita harus mengalami. Karena para nabi, para avatar, para Buddha yang mengatakan, yang membawa ajaran-ajaran tadi, yang kemudian ditransformasikan ke dalam kitab-kitab suci, berdasarkan pengalaman mereka. Ya, berdasarkan pengalaman mereka terhadap kenyataan yang mereka alami. Gitu. Nah, bagi mereka kenyataan ini bukan yang ilusi, bukan sekedar konsepsi, bukan sekedar keyakinan, tapi dia sudah mengalami kebenaran-kebenaran langit tadi. Maka ada proses yang namanya proses yang disebut dia membahasakan. Nah, pada saat dia menjadi bahasa, dia menjadi dualitas. Bagaimanapun juga bahasa dan pikiran selalu mengarahkan kita kepada hal-hal yang dualitas. Karena pikiran dan bahasa, dia tidak mengenal suatu keadaan tanpa perbandingan. Setiap anak selalu mengenal sesuatu harus ada perbandingannya. Ketika kita bicara tentang terang, harus ada gelap. Biar jelas terangnya. Iya. Apa bedanya sih terang dan gelap? Iya. Nah, penjelasan-penjelasan yang dilakukan orang di tingkat ini masih dualitas. Iya. Tapi bagi orang-orang yang berada di wilayah ini, seolah-olah terang dan gelap itu berbeda. Padahal secara spiritual terang dan gelap nggak berbeda. Karena dua-duanya masih nilai. Dua-duanya masih ilusi. Perbandingan. Di dalam kenyataan tidak ada perbandingan. Tapi ketika masuk ke dalam bahasa menjadi berbanding. Ya, tapi sebagai kenyataan tidak ada. Hanya banyak manusia yang kemudian terjebak oleh bahasa. Karena banyak manusia yang mengenal kebenaran lewat kata-kata. Baru pada tingkat katanya buku, katanya kiai, katanya nabi. Nah, otomatis yang mereka pelajari masih di wilayah kata-kata. Ya kan? Kopi manis masih kata-kata. Nah, untuk mengetahui kopi itu manis, ya harus minum kopinya. Api itu panas, mungkin baru kata-kata. Untuk mengetahui api itu panas, ya sentuh apinya sampai terbakar. Begitupun kalau ada pernyataan Tuhan itu ada. Nah, kita harus bisa membuktikan sendiri Tuhan itu ada. Salam satu hati, para tandapan di mana saja berada. Pertama-tama yang mengucapkan puji syukur dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan yang Maha Cinta atas seluruh kenikmatan yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami semuanya. Dan kedua, yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Niang Rosa Hamiza Az-Ziha, Bunda Niang Rosa Hamiza, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada Hyang dalam mendampingi hidup Hyang. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada. Dalam kesempatan ini
kita bertemu kembali kebetulan di Padepokan. Kita kedatangan 2 orang tamu yang datang dari tempat yang cukup jauh, yaitu Pak siapa? Pak Sudarmanto. Pak Sudarmanto. Dari mana, Pak? Dari Bagan Batu Riau. Dari Bagan Batu Riau. Iya. Dan Mas Bahari? Sama Bagan Batu Riau. Bagan Batu Riau. Mas Bahari ini apanya Pak Sudarmanto? Anak menantu. Menantunya. Jadi mertua dan menantu ini datang bersama-sama. Luar biasa. Dan mungkin perlu kita ketahui semuanya, perjalanan yang cukup jauh memakan waktu dan tenaga ini tentunya jika tidak didorong oleh satu kekuatan yang begitu besar, tidak akan sampai ke sini. Mungkin Pak Sudarmanto bisa sedikit bercerita tentang apa yang mendorong ke sini. Dan mungkin kesan-kesan dan lain sebagainya yang bisa menarik para pendengar Hyang Weldo TV. Mungkin waktu dan tempat Hyang persilahkan pada Pak Sudarmanto untuk sedikit menceritakan apa yang mendorong Pak Sudarmanto. Mungkin dengan semangat yang masih tinggi, yang mungkin itu masih tersimpan. Nah, sekarang saatnya untuk mengeluarkannya. Keluarkan monggo Pak Sudarmanto. Rahayu ya. Rahayu. Jadi saya pun memang orang yang kurang bisa juga bercerita kan. Ah, Cuman iya. karena dorongan saya kemari memang semulanya saya kenal sama Hyangan dari YouTube. Dari YouTube. Saya lihat pertama, kedua, lama-lama ya mungkin kalau dihitung sekarang kurang lebih udah setahun yang lalu saya Setahun mengikuti. yang lalu. Nah, jadi setelah saya buka kehabisan, enggak ada yang baru itu juga, cuman sudah melekat di hati saya. Melekat di pencerahan hati. yang, Wah. dan yang saya rasakan memang ya ada semua dalam perjalanan hidup saya di pencerahan yang itu, dalam mulai saya kecil sampai sekarang ini, dalam perjalanan hidup saya itu pencerahan yang itu banyak menyentuh, melekat gitu. Iya, Sesuai iya. dengan yang saya apa. Jadi yang terakhirnya ya saya punya solusi sangat kuat kemari, ya itu tadilah karena saya ini dari dulu pekerja gitu. Pekerja. Jadi kalau mobil misalnya terlalu kencang meremnya sulit, ya saya pun begitu juga. Kalau enggak bekerja badan enggak enak. Dan pikiran pun tiap hari harus bekerja gitu, karena kita di sana sudah memang bekerja dan membuat sesuatu yang bermanfaat kan gitu. Iya. Apalagi kita petani, bagaimana kita memupuk, bagaimana supaya pupuk murah, akhirnya buat pupuk sendiri. Sudah itu ya kita ada usaha kolam renang kan gitu, airnya kolam kita renang. menyaring sendiri, bagaimana supaya air itu bisa lebih jernih, bisa lebih bersaing kan itu. Jadi dengan semua pemikiran-pemikiran ini dulu kita dari Siantar merantau ke Bagan Batu, berpikir terus, bekerja terus. Dengan kalau kita tidak berpikir dan bekerja, badan kita nggak enak gitu, sering sakit-sakitan. Jadi sesuai dengan pencerahan yang ini, bagaimana supaya kita nggak ditunggangi pikiran kan itu. Sementara saya merasa, oh betul saya ini ditunggangi pikiran kan itu. Maka itulah akhirnya kita sampai kemari kan itu. Supaya lebih berdekat lagi sama yang itu. Amin. Kalau dari YouTube saja mau tanya jawab, saya rasa ya kurang begitu memadai lah komunikasinya ya. Ya. Jadi di alam yang sudah saya memang suka menyendiri di alam kan gitu. Istilahnya, jadi banyak jawaban-jawaban itu yang dalam pencerahan yang di YouTube itu sudah banyak yang terjawab. Saya bertanya, orang banyak yang bertanya, padahal saya sudah termasuk ikut bertanya di situ. Karena jawaban yang ya menyentuh ke saya, berarti saya kan sudah. Jadi keinginan saya di sini itulah yang ingin bimbingan dari yang supaya pikiran saya ini bisa agar lebih bisa dikontrol, bisa dikontrol gitulah, tidak terlalu tidak harus bekerja, karena kalaupun bekerja terus
ya badan fisiknya yang nggak tahan, yang kalau semangatnya walah seneng aja Ya. gitu. Yang penting bekerja. Kalau soal hasil nanti yang penting hasilnya bagus gitu aja, bagaimana kerja supaya bagus baik. Tapi ini fisiknya nggak tahan gitu. Itulah. Bagaimana waktunya tidur ya tidur, waktunya Bagi makan ya waktu. makan. Ini tadi karena sudah ditunggangi pikiran, waktunya makan berpikir, waktunya mau tidur berpikir gitu. Nah, Ya. Memang semua pencerahan yang ungkapkan di YouTube ini boleh dibilang hanya seperti tafsir gitu kan. iya. Sama dengan kitab suci. Orang-orang berusaha untuk membuat tafsir tentang kitab suci, ya kan? Seolah-olah apa yang tertulis di dalam kitab suci itu masih banyak berbau simbol yang harus dipecahkan lagi, gitu kan? Itulah. Nah, begitu pula perjalanan hidup manusia, gak jauh beda dengan tulisan-tulisan atau firman-firman yang ada di dalam kitab suci. Banyak perjalanan-perjalanan yang bagi sebagian orang seolah-olah perjalanan itu masih banyak mengandung misteri yang harus dipecahkan. Iya kan, seperti itu. Semua orang merasakan bahwa hidup itu misteri, sulit ditebak. Kadang kita mendapatkan apa yang kita tidak suka. Ya, dan kita seringkali kehilangan apa yang Yang kita cari. Nah, seolah-olah hidup ini sulit ditebak, penuh misteri. Sehingga manakala yang membuat pencerahan seolah-olah menyentuh. Nah, bukan seolah-olah ya, iya, menyentuh ya. Jadi mampu menyentuh, ya kan? Karena sementara sampean punya kitab sucinya. Diri sampean, perjalanan sampean adalah kitab suci. Hanya kitab suci tadi belum bisa ditafsiri. Dia masih murni. Sehingga ketika mendengarkan pencerahan, ini seperti sebuah tafsir yang membuat perjalanan ini semakin jelas gitu. Nah, itu yang orang menganggapnya kok menyentuh. Nah, intinya ke sana, ya. Jadi yang perlu disadari bahwa diri kita, perjalanan kita itu nggak jauh beda dengan kitab suci itu sendiri. Bahkan kalau kita mau mempelajari perjalanan hidup kita, diri kita sendiri, nah itu yang dimaksud dengan membaca diri kita sendiri. Itu yang disebut dengan ngaji diri, mengkaji diri, mengenal siapa diri kita yang sebenarnya. Nah, arahnya ke sana. Hampir semua perjalanan manusia, baik yang menjalankan kehidupan normal sebagaimana manusia biasanya, maupun orang-orang yang memang secara disiplin dia berkecimpung di dalam masalah ilmu pengetahuan, maka para ilmuwan pun di dalam mengkaji semua bentuk keilmuan pada hakikatnya adalah mengkaji diri juga. Hanya mereka menggunakan cara-cara yang lebih akurat, lebih ilmiah. Tapi apapun yang mereka temukan dalam disiplin ilmiah masih relatif. Kebenarannya nggak bisa dipegang secara mutlak. Karena kebenaran ilmiah itu sangat silogistik. Ya, untuk sementara penemuannya dianggap benar. Itu yang disebut dengan teori. Ya, untuk sementara dianggap benar. Tapi malah ada tesis baru. Ya, ketika muncul tesis baru yang lebih baru, di mana tesis itu malah melawan teori yang lama, maka di sini teori yang lama goyah. Nah, di sana akhirnya terjadi semacam perpaduan, ya, antara tesis lama dengan tesis baru yang disebut dengan antitesis. Ya, karena tesis baru ini istilahnya melemahkan yang lama, maka kita sebut antitesis. Nah, kemudian tesis dan antitesis ini beradu, yang kemudian menghasilkan satu teori baru yang disebut dengan sintesis. Sintesis itu merupakan perpaduan, hasil perpaduan antara tesis dengan antitesis menjadi sintesis. Sintesis itu merupakan ya hasil pertarungan lah. Nah, kemudian menjadi sintesis. Nah,
makin lama sintesis ini semakin kuat. Kebenarannya semakin dianggap memenuhi syarat. Nah, ketika sintesis ini teruji, maka dia menjadi tesis baru. Berubah menjadi tesis baru. Nah, ketika dia menjadi tesis baru, itu pun juga nggak bisa kita pegang secara mutlak. Kebenarannya tetap relatif selama belum ada, dia kebenarannya masih kita pegang ya, selama belum ada tesis baru lagi. Ini kebenaran ilmiah, ya. Berbeda dengan kebenaran agama. Kebenaran agama yang termuat di dalam kitab suci itu kebenarannya hak. Hak. Tapi untuk mengetahui haknya kita harus mengalami. Karena para nabi, para avatar, para Buddha yang mengatakan, yang membawa ajaran-ajaran tadi, yang kemudian ditransformasikan ke dalam kitab-kitab suci, berdasarkan pengalaman mereka. Ya, berdasarkan pengalaman mereka terhadap kenyataan yang mereka alami. Gitu kan? Nah, bagi mereka kenyataan ini bukan apa? Bukan sesuatu yang ilusi, bukan sekedar konsepsi, nyata. Bukan sekedar keyakinan, tapi dia sudah mengalami. Iya. Nah, ketika para nabi, para rasul maupun para avatar ini berusaha untuk menceritakannya atau membagi pengalaman kepada masyarakat manusia, di situ dibutuhkan bahasa. Nah, ketika pengalaman-pengalaman tadi kita rubah dalam bahasa, nah ini jadi perubahan. Ketika dia boleh di bahasa, nah itu yang disebut dengan bahasa langit. Iya, artinya tanpa kata. Ya, tapi bagi orang yang mengalami jelas. Tapi manakala kita ingin menceritakannya pada masyarakat manusia, maka dibutuhkan bahasa untuk menceritakannya. Dibumikan gitu ya. Nah, dikebumikan. Pada saat proses untuk menghorizontalisasikan ke kebenaran-kebenaran langit tadi, maka ada proses yang namanya proses yang disebut membahasakan. Nah, pada saat dia menjadi bahasa, dia menjadi dualitas. Bagaimanapun juga bahasa dan pikiran selalu mengarahkan kita kepada hal-hal yang dualitas. Karena pikiran dan bahasa, dia tidak mengenal suatu keadaan tanpa perbandingan. Setiap anak selalu mengenal sesuatu harus ada perbandingannya. Ketika kita bicara tentang terang, harus ada gelap. Biar jelas terangnya. Iya. Apa bedanya sih terang dan gelap? Iya. Nah, penjelasan-penjelasan yang dilakukan orang di tingkat ini masih dualitas. Iya. Tapi bagi orang-orang yang berada di wilayah ini, seolah-olah terang dan gelap itu berbeda. Padahal secara spiritual terang dan gelap nggak berbeda. Karena dua-duanya masih nilai. Iya. Dua-duanya masih ilusi. Gitu kan? Seperti seseorang disebutkan baik, buruk, kakak, beradik, ya kan? Tua, muda. Kita bisa menyebut tua atau muda itu kan karena ada perbandingan. Ya. Sampai disebut tua karena ada yang muda. Disebut muda karena ada yang tua. Lah, Kak, tanpa perbandingan yang tua dengan yang muda disebut apa? Enggak bisa disebut. Enggak bisa disebut. Itu yang dimaksud dengan tan kinoyongopo. Laisa kamislihi yang di kitab itu. Iya, yang dimaksud laisa kamislihi itu di sana. Karena ada perbandingan. Kenyataan itu di dalam kenyataan tidak ada perbandingan. Tapi ketika masuk ke dalam bahasa menjadi berbanding. Nah, yang berbanding hanya istilah dan kata-katanya, tapi sebagai kenyataan tidak ada. Hanya banyak manusia yang kemudian terjebak oleh bahasa. Karena banyak manusia yang mengenal kebenaran lewat kata-kata. Baru pada tingkat katanya buku, katanya kiai, katanya nabi. Nah, otomatis yang mereka pelajari masih di wilayah kata-kata. Ya kan? Kopi manis masih kata-kata. Nah, untuk mengetahui kopi itu manis, ya harus minum kopinya. Api itu panas, mungkin baru kata-kata.
Untuk mengetahui api itu panas, ya sentuh apinya sampai terbakar. Begitupun kalau ada pernyataan Tuhan itu ada. Nah, kita harus bisa membuktikan sendiri Tuhan itu ada. Kalau Nabi mengatakan Tuhan itu ada, tetap katanya. Sekalipun Hyang mengatakan Tuhan itu memang ada, tapi tetap katanya. Tapi bagi Hyang bukan katanya lagi. Dan Hyang juga mengharapkan pada siapapun juga agar mampu melihat kenyataan itu apa adanya, bukan lagi katanya. Termasuk kenyataan diri kita sendiri gitu. Jadi pada intinya setiap orang itu berusaha untuk mencari yang tidak nampak tapi dia sangat mutlak ada. Ya, itulah. Ya. Dia mutlak ada, hanya tidak bisa diungkapkan. Iya, Ya. Kan seperti itu, ya. Karena kenyataan itu selalu dalam keadaan tauhid. Kenyataan itu selalu dalam keadaan tauhid atau non-dualitas. Tapi manakala kita ingin menceritakannya ke dalam bahasa, maka dia menjadi syirik. Menjadi dualitas. Menjadi syirik. Iya. Syirik itu artinya menduakan, mendualitaskan. Dan semua manusia terjebak pada syirik. Makanya Islam mengingatkan, jauhilah syirik. Agar kita mampu melihat kenyataan ini tanpa nilai-nilai dualitas. Lihatlah kenyataan apa adanya. Sehingga mampu melihat hujan tanpa perbandingan. Kalau orang selalu dalam keadaan syirik, ada orang yang ketika hujan senang. Karena hujan mendukung kepentingannya dia. Tapi ada yang menangis ketika melihat hujan. Karena hujan itu telah merusak rencananya. Nah, ini kan orang-orang yang syirik. Ya, hujan padahal satu hal, tauhid. Tapi dia bisa bernilai musibah, bisa bernilai berkah. Nah, kalau kita berpegang pada syirik, maka kita akan menderita. Pada saat kita berharap hujan, nggak hujan, menderita. Pada saat kita ingin terang, ternyata hujan, menderita juga. Nah, agar kita terlepas dari penderitaan, ya jangan berlaku syirik. Nah, ini ya. Jangan berlaku mendualitaskan. Ya. Lihatlah semua dalam bentuk tauhid. Ya. Terimalah apa adanya. Ada hujan diterima, nggak ada hujan diterima. Syukuri. Maka tidak ada penderitaan apa-apa. Nah, menerima semua kejadian apa adanya, ini namanya pasrah pada yang terjadi. Nah, kepasrahan ini, kadang-kadang orang untuk mencapai kepasrahan itu sulit. Kalau belum dipukuli berkali-kali. Ampun Pak, ampun. Iya, kalau belum dipukuli berkali-kali, jatuh bangun berkali-kali. Ya, diuji coba apa. Nah, itu. Manusia kalau belum mengalami sendiri, belum puas. Kita menasehati orang yang sedang tertawa, itu nggak mudah. Wah, sulit. Ya, nggak mudah. Setelah mereka menangis, baru mereka akan mendengarkan apa yang kita katakan. Jadi karena mengalami sendirilah. Manusia kalau belum mengalami, nggak puas. Kalau mereka masih kecanduan dengan satu hal, sampai mati mungkin kita nggak bisa menasehati dia, iya kan? Setelah orang kena lever, baru kita bisa menasehati. Orang kita nasihati apa biasanya orang terlambat mendapatkan kebenaran. Ya. Setelah kehilangan, setelah dia pergi baru kita merasa kehilangan. Waktu ada disia-sia. Iya kan? Iya. Misalnya kita punya pacar. Waktu ada disia-sia, cemburu melulu berkali-kali, bertengkar berkali-kali. Begitu nggak ada, begitu ditinggal, nah baru terasa. Sama dengan orang, begitupun orang-orang ya, para nabi, para awatar, para Buddha, ketika datang disia-sia, ditentang, mungkin malah disesatkan, ya, ditentang, disesatkan dan lain sebagainya.
Tapi manakala dia sudah meninggal dunia, sudah dikubur ratusan tahun, baru mulai digali ajarannya. Iya. Ya sudah terlambat. Iya. Nggak bisa bertanya lagi. Iya kan? Iya. Akhirnya bisanya cuma menafsiri. Iya. Ya, itu Membuat tafsir. Akhirnya masing-masing orang punya tafsir yang berbeda. Muncullah aliran-aliran pemahaman yang berbeda-beda. Harusnya mereka kembali pada kenyataan yang sebenarnya sebagai basis, yang menjadi basis, yang menjadi dasar dari mana firman-firman itu turun. Iya kan? Kalau Hyang mengatakan kopi ini manis, itu firman. Iya kan? Iya, iya. Jangan menafsirkan sendiri-sendiri. Kalau ingin tahu memang kebenaran dari apa yang Hyang katakan kopi ini manis, minum kopi yang Hyang minum. Jadi ketika mereka mampu mengalami apa yang Hyang alami, maka mereka akan membenarkan semua perkataan Hyang. Ya, mereka akan membenarkan semua perkataan para nabi, para rasul, para awatar, para Buddha. Kalau mereka mampu membuktikan sendiri dengan mata, kepala, dan pengalamannya sendiri apa yang dikatakan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman sebelumnya, maka kebenaran baru bisa dicapai. Ya sebetulnya di sana saja rahasianya. Sehingga apa yang Hyang ungkapkan dalam pencerahan-pencerahan Hyang, ya sebetulnya hanya berkisar di seputar itu. Hanya setiap orang kadang-kadang memiliki pertanyaan dan persoalan yang berbeda-beda, memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dalam memahami kehidupan ini. Sehingga jawaban pun menjadi bervariasi. Gitu. Supaya dipahami sama yang bertanya. Nah, seperti itu. Jadi makanya saya kemarin ini semua pencerahan yang ada itu semua saya buka itu. Buka. Jadi dalam hidup saya mulai dari kecil sampai sekarang pun ya semua di situ tertera gitu pencerahan yang itu. Makanya ya sudah melekat dalam hati kita kan. Cuman kalau untuk menuju yang katanya alam metafisika itu ya kita sama sekali nol kan. Iya, yang dimaksud alam metafisika ya alam kenyataan yang sebenarnya. Iya. Kalau misalnya yang mengatakan kopi ini manis. Iya. Nah, itu kan masih bahasa bumi. Tapi kalau mereka sudah mampu minum kopinya, ini alam metafisika. Oh, begitu. Iya kan? Iya. Kalau sudah minum kopi yang minum, nah alam metafisika itu. Oh iya betul, kopinya manis. Nah, berarti sudah sama pengalamannya. Baru kita bisa bertemu. Kalau belum, ya sulit bertemu. Maka yang selalu bilang, jangan lihat bungkusnya, jangan lihat bungkusnya. Memang benar. Benar. Banyak orang itu kan lihat bungkusnya gitu loh. Memang bungkus itu ada fungsinya. Iya. Fungsinya hanya sebagai alamat. Iya. Iya. Iya kan? Iya, betul. Sebagai alamat. Ini duren, gitu kan? Iya, kan alamat. Mana duren, mana mangga itu kan alamat. Iya, betul. Iya. Benar. Alamat. Oh, mana yang duren? Oh, ini duren. Nah, itu alamat. Setelah ketemu rumahnya, ya pintunya harus dibuka. Setelah ketemu durennya, ya harus dibongkar kulitnya. Masa kalau mau kita pajang sih kulitnya? Lah nggak pernah makan isinya. Iya. Nah, selama ini orang nggak pernah bongkar isinya. Dia senang melihat kulitnya. Senang punya kulit. Karena kulit itu yang membedakan loh. Kalau saya bongkar kulitnya, lah nggak punya identitas lagi nanti. Nah, benar. Benar. Nah, Iya, betul. iya kan? Iya. Yang mereka pertahankan identitas. Iya. Oh, saya Muslim, saya Kristen, saya Hindu, saya Buddha. Itu kan identitas. Jadi bobotnya dibungkus dia. Dibungkusan. Habis bungkusnya habis. Yang menyebut mereka tuh penyayang bungkusan. Iya. Penyayang dan penjaga bungkusan. Memang iyalah habis bungkusnya ya nol. Loh, iya, tugas bungkusan kan hanya sebagai alat pengenal. Iya. Ya, masa kita hanya sampai kenalan di luar saja, nggak mau ke dalam. Iya. Ya, untuk masuk ke dalam ya dibongkar bungkusannya, dibuang, sudah selesai tugasnya sebagai pengenal. Iya kan? Iya. Ya. Kita harus masuk ke dalam. Nah, manakala orang bercerita tentang yang di dalam, bagi orang-orang yang pernah ke dalam, mungkin wah,
Betul itu. Nah, tapi bagi orang-orang yang belum pernah ke dalam, ketika kita tentang cerita di dalam, kaget semua. Masa iya? Wah, itu penyesatan itu. Ya memang itulah. Hah? Ya itulah yang sekarang ini subur gitu Nah, kan. Subur. mereka sebetulnya ingin masuk ke dalam. Belum pernah, mereka tahu bahwa yang di dalam itu beda dengan yang di luar. Tapi manakala kita ingin menjelaskan yang di dalam, mereka kaget. Langsung mengatakan, wah itu sesat itu. Wah itu gak benar itu, udah parah. Wah, ini nih. Di sini sehingga yang melihat ada dua macam orang. Ada orang yang sudah mampu masuk ke dalam. Ya, artinya orang yang sudah mampu masuk ke dalam berarti orang ini sudah merdeka dari pikiran. Karena yang membuat penghalang adalah pikiran kita sendiri. Padahal yang disebut di dalam itu nggak ada sebetulnya. Karena yang disebut di dalam itu sebetulnya nggak punya batasan. Ya, tidak memiliki batasan. Orang-orang yang masih berpegang pada pikiran itulah yang terbatas. Sehingga yang harus mereka hancurkan ya batasannya sendiri. Karena kenyataan itu tidak dipagari. Ya, Tuhan itu tidak dipagari. Sehingga seolah-olah Tuhan itu gaib, tidak nampak, sulit dicari. Enggak. Oleh karena itu kan jalan untuk menemui Tuhan ya temui diri sendiri dulu. Untuk mengetahui Tuhan ya harus menghancurkan semua pembungkus yang membungkus diri kita. Makanya sebelum kau mengenal dirimu, kamu tidak akan mengenal Tuhan. Logikanya di sana. Jangan diartikan wah kalau gitu diri kita Tuhan gitu. Itu salah lagi. Tapi kalau disebut setiap orang bisa jadi Tuhan, bisa. Siapapun boleh mewakili Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan lakukan. Tuhan hanya ingin menunjukkan cintanya, membagi kasihnya. Tuhan menyayangi siapapun. Lakukan semua yang biasa Tuhan lakukan. Siapapun boleh katakanlah menjadi Tuhan kalau dalam rangka untuk mengasihi, menyayangi, mencintai siapapun. Tapi kalau untuk menguasai yang lain, ini bukan Tuhan. Penjajah namanya. Iya. Karena Tuhan bukan penjajah. Yang lain jadi nggak merdeka. Ya, gitu kan? Gimana, Mas Ritonga?